Ketika kita ingin membeli suatu barang baru, biasanya kita harus perhatikan satu hal yang nggak boleh terlewat. Apa itu? Ya, garansi. Di produk elektronik, mungkin garansi sudah menjadi hal yang biasa buat kebanyakan orang. Dan kebanyakan orang pun sudah pernah merasakan klaim garansi elektronik. Menariknya, klaim garansi elektronik ini cukup jelas. Jika ada kerusakan sebelum masa garansi habis, tanpa persyaratan yang ribet, biasanya produk kita akan diservis atau ganti unit jika masih tersedia. Jadi ya, garansi di elektronik adalah hal yang wajib dan hal yang udah biasa kita temui dari zaman dulunya. Namun sebenarnya selain garansi elektronik, buat kalian yang beli motor, ternyata pabrikan juga memberikan garansi juga. Ini bisa kita buktikan kalau di motor era 2000-an awal, kemungkinan di motor kalian akan memiliki stiker garansi 3 tahun atau 1 tahun tergantung produsennya. Menariknya, jika garansi elektronik hampir semua orang pernah merasakannya, bagaimana dengan garansi produsen motor? Apakah benar-benar ada garansinya, atau hanya gimmick aja? Karena menurut data yang ada, hanya sedikit orang aja yang pernah melakukan garansi motor. Jadi, garansi motor ini benar-benar ada atau enggak? Secara definisi, garansi adalah janji dari produsen kepada pembeli kalau produk yang dibeli bebas dari cacat produksi dalam jangka waktu tertentu. Kasarnya, jika produk kalian rusak bukan karena kesalahan kalian, maka biaya perbaikannya akan ditanggung pabrik. Dan dalam kasus motor, garansi yang umum ada di motor ini mencakup 2 hal aja. Yang pertama, garansi mesin. Dan ini mencakup komponen penting kayak blok mesin, silinder, crankshaft, transmisi, dan sebagainya. Dan garansi ini umumnya berlaku 3-5 tahun atau 30.000 sampai 50.000 km tergantung mana yang lebih dulu tercapai. Kemudian selain mesin, biasanya ada garansi kelistrikan dan komponen lainnya. Dan ini mencakup CDI, ECU, kelistrikan, speedometer digital, dan lainnya. Kalau garansi ini biasanya lebih pendek, sekitar 1-2 tahun aja. Ya, biasanya garansi motor akan ada di 2 aspek itu aja. Tapi setelah ada kejadian rangka yang bisa kepotek 2, saat ini ada garansi baru, yaitu garansi rangka. Mungkin ini adalah sesuatu yang aneh kalau zaman dulunya, tapi kalau saat ini garansi rangka seperti hal yang wajib. Apapun produsennya saat ini sudah memberikan garansi rangka. Jika melihat garansi yang ada, seharusnya motor kita sudah terlindungi selama beberapa tahun ke depan. Tapi sayangnya, garansi motor ini berbeda dengan garansi elektronik, yang mana persyaratannya jauh lebih kompleks dan ribet. Misalnya yang pertama, untuk bisa mengklaim garansi, kalian harus servis secara rutin dan record di bengkel resmi. Yang berarti, jika lewat sekali aja dari jadwal, garansi biasanya akan dipersulit atau hangus. Ya, ini berat banget. Apalagi buat kalian yang tinggal di suatu tempat yang jauh dari dealer motor tersebut. Tentu aja ini semakin berat. Makanya banyak orang daripada ke bengkel resmi yang jauh, lebih baik servis sendiri di rumah. Apalagi cuman sekedar ganti oli, mendingan sendiri. Kalau cuma perihal ganti oli mesin dan CVT atau cuma bersihin TB atau CVT, emang paling benar ngerjain sendiri. Kenapa? Ya karena bisa lebih proper dan rapi kalau dikerjain sendiri. Apalagi ngerjainnya menggunakan kunci-kunci dari Haston. Salah satunya kunci soket wrench set dari Haston ini. Kenapa harus pakai kunci set ini? Tentu aja karena kunci ini adalah kunci ratchet yang berarti bisa memudahkan kalian dalam membongkar baut. Selain itu, mata kunci yang sudah didapat dari Haston wrench set ini udah cukup lengkap, yang mana dalam pembeliannya kalian sudah mendapatkan 12 mata kunci mulai dari mata 8 sampai mata 24. Dan semua kunci ini sudah CRV atau chrome vanadium, yang berarti udah pasti kuat dan tahan karat. Dan untuk handle-nya juga udah dilapisin karet anti-slip. Kalau udah begini tentu aja sangat nyaman digunakan. Nggak sampai di situ aja, kekuatan ratchetnya juga sangat kuat. Kalian bahkan bisa membuka baut yang udah lama nggak dibuka di motor yang nggak pernah dicuci dan nggak dirawat kayak motor ini menggunakan kunci Haston. Dan satu hal lagi, Haston sudah memberikan kualitas selama lebih dari 50 tahun yang berarti Haston sudah bisa menjamin kepresisian setiap tools mereka. Karena Haston menjamin kepresisian produk mereka, sudah pasti kita tidak akan takut baut selek jika menggunakan mata kunci dari Haston. Karena sekali lagi, semua tools Haston sangat presisi. Tapi kan sekarang udah zamannya impact, ngapain masih pakai ratchet? Memang benar saat ini lebih mudah menggunakan impact, tapi sebenarnya tidak semua baut bisa dibuka dengan impact, apalagi baut-baut yang nyelip kayak di bagian mesin. Menariknya lagi, Haston juga sudah menyediakan impact di katalog mereka. Jadi ya tinggal sesuaikan aja kebutuhan kalian, mau impact atau kunci set. Yang penting dari merek Haston. Kalau saya pribadi sih masih lebih suka pakai ratchet karena bisa merasakan tekanan baut, apalagi untuk ngencengin. Dan buat kalian yang masih suka pakai ratchet, kebetulan saya dikirim 5 piece soket wrench set ini oleh Haston. Dan kunci ini mau kita giveaway buat 5 orang beruntung yang sudah menonton video ini.
Caranya tinggal subscribe channel Fusebox Moto dan komen apapun tentang video ini asalkan jangan judol. Dan pemenangnya akan diumumkan di video akhir bulan Juni ini ya. Kemudian selain itu kita ngomongin garansi mesin. Walaupun hampir keseluruhan mesin sudah tercover garansi, ternyata garansinya tidak segampang itu. Karena faktanya klaimnya hanya berlaku untuk komponen rusak karena cacat produksi aja. Jadi kalau komponen kalian rusak karena pemakaian tidak wajar, sebagai contoh selalu membawa barang berat yang mana ini bisa membebani mesin, atau selalu ngebut di RPM tinggi yang mana ini juga bisa membebani mesin, biasanya hal ini tidak tercover garansi, karena ini sudah masuk dalam kesalahan pengguna. Dan hal inilah yang bikin klaim garansi menjadi semakin ribet. Yang mana jika kalian benar-benar lagi apes dapat motor yang cacat produksi, untuk membuktikannya terkadang agak ribet. Misalnya kalau ada baret-baret sedikit aja di bagian mesinnya karena motornya jatuh atau kena benda keras, ini bisa dipertanyakan. Selain itu, jika bodi motornya juga udah nggak mulus dan ditemukan ada tanda-tanda motor pernah mengalami kecelakaan atau shock yang rembes karena membawa beban berat, lagi dan lagi ini bisa memberatkan inspeksi. Intinya sangat ketat untuk klaim garansi ini. Apalagi biasanya pihak bengkel resmi untuk menolak garansi tersebut cukup mudah. Sebagai contoh, rangkai yang mengandung silikan. Diketahui sejauh ini silikat memiliki bercak berwarna kuning. Disinilah masalahnya, kuning silikat itu dan kuning karat itu berbeda tipis. Dan ketika diinspeksi, kebanyakan biasanya mereka akan bilang kalau ini normal. Jadi ya selama belum kepotek 2 masih normal-normal aja. Kemudian selain itu ada juga kasus speedometer yang tiba-tiba mati. Dan saat mau klaim malah ditolak karena dianggap kemasukan air dan ada korsleting. Ini yang lucu, bagaimana mungkin speedometer bisa kemasukan air dan user yang disalahin? Karena seharusnya speedometer itu aman dari kemasukan air. Jadinya banyak kasus yang menolak klaim garansi ini. Udah nunggunya lama karena bisa memakan waktu berminggu-minggu dan hasilnya sering dibilang bukan cacat produksi. Ini yang bikin ngeselin. Namun apakah garansi di motor ini gimmick atau cuman bohong? Jawabannya tentu aja bukan gimmick dan bohong, tapi cuman ribet aja. Ribetnya pakai banget apalagi jika kasusnya jarang terjadi, misalnya mesin jebol dalam waktu 1 tahun pemakaian. Udah pasti bakal makan banyak waktu dan lainnya. Ini beda cerita kalau produsennya benar-benar menyadari kalau produknya benar-benar cacat. Biasanya mereka akan melakukan recall. Menariknya, recall tidak termasuk dalam masa garansi, karena recall adalah kewajiban hukum produsen untuk memperbaiki cacat produksi yang membahayakan atau melanggar standar keselamatan tanpa batas waktu. Jadinya ya, recall dan garansi itu cukup berbeda. Kemudian jika garansi motor itu sangat sulit diklaim, namun kenapa produsen tetap memberikan garansi di unit motornya? Jawabannya ya tentu aja marketing. Saat ini hampir semuanya digaransi. Bahkan restoran pun ada yang memberikan garansi. Jika rasanya tidak sesuai standar, maka makanan kalian bisa klaim garansi. Nah, ini sama halnya di motor, yang berarti dengan memberikan garansi, apalagi garansinya panjang, ini bisa bikin motor kelihatan lebih premium, lebih berkualitas, dan bikin calon pembeli lebih yakin buat ambil motor tersebut. Terlebih lagi, garansi ini sebenarnya sangat menguntungkan produsen. Bayangin, kalian harus selalu wajib servis di bengkel resmi selama masa garansi tersebut aktif. Jika kalian rutin setiap jadwal servis ke bengkel resmi selama 5 tahun, bengkel resmi udah pasti auto cuan. Apalagi kalau motor-motor matic 150cc ke bawah. Apa sih yang cacat dari motor tersebut? Karena teknologi yang dipakai udah digunakan sejak lama dan sudah terbukti kuat. Jadinya ya garansi kayak nggak penting-penting banget di sini. Kasarnya jika motor kalian udah dipakai lebih dari beberapa bulan dan normal-normal aja, ya kemungkinan besar motor kalian tidak akan ada namanya cacat produksi. Karena kalau ada cacat produksi dalam waktu kurang dari 3 bulan atau kurang dari 3000 km, biasanya udah ketahuan. Sebagai contoh, jika piston tidak sempurna, kemungkinan besar dalam waktu 3 bulanan aja atau kurang dari 3000 km, motor tersebut bisa bunyi atau rusak. Kemudian selain itu misalnya water pumpnya cacat produksi sehingga tidak optimal. Kemungkinan motor kalian akan mengeluarkan bau sangit di bagian mesin dan lainnya. Intinya ketidaknormalan akan muncul dalam waktu kurang dari 1 tahun paling lama atau 10.000 km. Dengan kondisi ini, apakah garansi motor itu penting? Ya penting nggak penting sih, paling pentingnya di 1 tahun awal aja. Kalau udah sampai 5 tahun atau bahkan 7 tahun, kayaknya nggak terlalu penting. Apalagi kalau udah pemakaian 5 tahun dan kalian klaim garansi. Nggak kebayang ribetnya kayak apa dan berapa lama inspeksinya. Karena mau bagaimanapun, motor udah 5 tahun ya kondisinya biasanya udah jauh dari motor baru. Dan hal ini yang membuat klaim garansi semakin rumit. Iya kan?
Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.